Salam alaihim, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Masiah. Renungan singkat untuk kali ini itu tentang kisah Raja Salomo kehilangan hikmat. Nah, itu saya beri judul Cinta dan Hikmat. Teksnya dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 13 ya. Di sana dikisahkan pada ayat 1 sampai dengan ayat 13 secara singkat ya. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Selanjutnya dikatakan Bapak yang mengatakan jangan bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu ya. Dilanjutkan masih dalam ayat 2, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta ya. Jadi dua kali dikatakan tentang cinta, ayat 1 dan ayat 2. Lalu ayat ketiga, ia mempunyai 700 istri ya, istri yang sah, dan ada juga undiknya tentunya. Ayat keempat, pada waktu Salomo telah tua, istrinya mencondongkan hati Salomo. Pada waktu Salomo telah tua, istrinya itu mencondongkan hati Salomo. Nah, dikatakan selanjutnya ayat 5, ia mengikuti Asitoret, Milkom, dan Amon. Nah, dilanjutkan lagi ayat 6, dan melakukan yang jahat di mata Tuhan, kata Bapak Yahweh tentunya. Melakukan yang jahat di mata Bapak Yahweh. Ayat 7, mendirikan bukit pengorbanan. Ayat 8, mempersembahkan korban ukupan. Nah, ayat ke-9, Tuhan atau Bapak Yahweh murka pada Salomo yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. 2 kali. Selain tadi ada perintah, lalu didatangi 2 kali. Ayat ke-11, Tuhan atau Bapa yang menghukum dengan mengoyakkan kerajaannya. Nah, tidak patuh pada perjanjian dan ketetapan, katakan seperti itu. Lalu kemudian ayat ke-12, tidak serta-merta dihukum, mengingat Daud, Raja Daud ayahnya. Ya, ayat 13 dikatakan tidak seluruhnya dikoyakkan. Kenapa? Karena Yerusalem telah dipilih oleh Bapak Yahweh. Nah, dalam narasinya tadi dikatakan ada beberapa hal yang kita harus garis bawahi. Yang pertama, diperingatkan jangan mencintai, ayat 1 dan ayat 2. Kemudian dikatakan ada perjanjian di sana. Dan kemudian 2 kali Bapak yang menampakkan diri, tetapi tidak didengar oleh Raja Salomo. Nah, kenapa? Karena ia sangat mencintai istri-istrinya yang datang dari latar belakang yang berbeda, yang bukan katakan sebanding, bukan dari kalangan bangsa Israel ya. Nah, lalu kemudian Tuhan menghukum, hukumannya adalah mengoyakkan kerajaannya menjadi kerajaan kecil, hal satu yang utuh, yaitu di Yerusalem. Itulah sebagai hukuman. Dan memang hukuman itu tidak serta-merta. Karena apa? Karena dikatakan Bapak Yahweh atau Tuhan dalam hal ini mengingat kebaikan, kesetiaan, kepatuhan ya daripada ayahnya Raja Daud. Jadi mengingat, Tuhan tetap mengingat kebaikan setiap orang ya yang mengasihi Dia. Kalau kemudian keturunannya tidak setia, Bapak Yahweh atau Tuhan tetap mengingat kebaikan itu ya. Apa pesan yang dapat kita terima dari, kita tangkap dari nats ini adalah dari kisah Raja Salomo yang kehilangan hikmat ya. Di bawah judul tadi cinta dan hikmat adalah pertama, cinta ini eros maksudnya ya, dapat membuat kehilangan hikmat, bahkan kehilangan iman.
Yang kedua, mencari pasangan tentu yang seimbang. Tuh, kaum muda ya perlu diperhatikan juga dan masih relevan sampai dengan sekarang ya. Apa itu? Dan bahkan ke masa depan itu tentang bibit, bebeknya, bobotnya. Ya, jadi bukan sembarang pilih. Dan yang terakhir ya adalah sebaliknya, hikmat akan ditambah-tambahkan seiring bertambahnya usia. Ya, di dalam berumah tangga misalnya setelah memilih yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau katakan yang sebanding ya. Bila mengikuti ketentuan atau ketetapan Tuhan. Saya ulangi yang ketiga ini ya. Sebaliknya, hikmat akan ditambah-tambahkan seiring bertambahnya usia. Bila mengikuti ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Artinya, memilih ya, dari kalangan sendiri. Demikian dapat saya bagikan Bapak Ibu Saudaraku pada renungan singkat kali ini. Bapa Yahweh, Yesus Hamasiah memberkati kita. Amin.